Megawati mengaku bahwa hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Ternyata ada udang di balik batu, di mana strategi PDIP adalah ingin menyatukan antara Megawati dan Prabowo, namun menyingkirkan Gibran. Dan inilah pernyataan Megawati Soekarno Putri yang mengatakan tidak ada persoalan dengan Prabowo Subianto. Dan kita lanjutkan pernyataan Ade Armando, di mana bahwa ada strategi PDIP yang mengaitkan bahwa Megawati dengan Prabowo akan bersatu, akan memasukkan masukan ke dalam kabinet, namun demikian akan menyingkirkan Gibran dan diganti dengan Puan. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Lah tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Bukan sombong. Nah, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Megawati sedang mendekati Prabowo dan sebagai kelanjutannya, Gibran akan disingkirkan sebagai wakil presiden. Sumber informasinya bukan kubu Prabowo. Yang soal Megawati mendekati Prabowo datang dari kubu PDIP. Sementara soal penyingkiran Gibran adalah analisis Refli Harun. Ini tidak masuk akal. Tapi saya jelaskan dulu duduk perkaranya. Spekulasi tentang bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo memang sudah terdengar cukup lama. Tapi kini keinginan PDIP itu terasa sekali karena beberapa peristiwa. Pertama, niat itu dilontarkan Megawati sendiri saat hari ulang tahun PDIP. Dalam pidato di depan para kadernya, Mega secara khusus berterima kasih kepada Prabowo yang telah memulihkan nama baik Bung Karno, ayah Megawati. Menurutnya ini harus menjadi momentum rekonsiliasi. Megawati bahkan memberi isyarat bahwa dia ingin bertemu Prabowo. Dia ingin memasak nasi goreng buat Pak Prabowo. Dia bilang pertemuan bisa dilakukan dalam kapasitas sebagai sesama ketua umum. Memang sebenarnya ada kesalahan dalam pemaparan Mega. Yang memulihkan nama Bung Karno bukanlah Pak Prabowo. Gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno dikeluarkan oleh Presiden SBY pada 2012. Sementara pada 2022, Jokowi menegaskan bahwa tidak perlu ada keraguan tentang pemberian gelar pahlawan nasional tersebut. Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan, ujar Jokowi. Ya, tapi baiklah. Mengingat buruknya hubungan Mega, baik dengan SBY dan Jokowi, kita bisa pahamilah bila Mega tak mau berterima kasih kepada dua mantan presiden itu. Kemudian, peristiwa kedua yang menunjukkan PDIP ingin berkoalisi adalah di saat ulang tahun PDIP itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan mereka tidak akan jadi oposisi di pemerintahan. Menurutnya, partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo walaupun kadernya tidak ada yang masuk dalam jajaran kabinet. Dan ketiga, pernyataan juru bicara PDIP Guntur Romli dalam dialog di Kompas TV. Guntur memuji-muji Prabowo. Katanya tidak seperti Jokowi. Prabowo tidak pernah merecoki PDIP. Dari sejarahnya, Pak Prabowo tidak punya rekam mengganggu orang lain, bukan seperti presiden sebelumnya, kata Guntur. Jadi Anda bisa lihat betapa inginnya PDIP bergabung dalam koalisi Indonesia Majunya Prabowo. Dan tanda-tanda persekutuan Prabowo dan Megawati ini kemudian dikomentari Refli Harun. Dalam salah satu podcastnya, Refli menganalisis bahwa kubu Mega serius mendekat pada Prabowo. Menurut Refli, Mega tidak akan tahan untuk kembali jadi oposisi selama 5 tahun mendatang. Mega memang pernah punya pengalaman jadi oposisi 10 tahun di masa pemerintahan SBY. Tapi sekarang, Refli yakin itu tidak ingin diulang Mega. Apalagi posisi sebagai oposisi akan mempersulit Puan sebagai ketua DPR. Di sisi lain, menurut Refli, Prabowo akan menyambut gembira kedatangan PDIP. Menurutnya, Prabowo tidak akan membiarkan PDIP jadi oposisi tunggal karena PDIP adalah partai terbesar.
Apalagi Ketua DPR saat ini pun, seperti saya katakan tadi, adalah Puan Maharani. Jadi Prabowo akan merangkul PDIP untuk masuk dalam jajaran kekuasaan. Bila itu terjadi, sudah tidak akan ada lagi kekuatan oposisi yang berseberangan dengan kekuasaan Prabowo. Tapi klimaks dari paparan Refli bukanlah soal persekutuan Prabowo dan Megawati saja. Refli tidak berhenti di sana. Menurutnya, bargaining position yang mungkin ditawarkan Prabowo adalah Puan menjadi wakil presiden. Untuk itu, dan inilah yang paling mengejutkan, Gibran harus diturunkan. PDIP beraninya cuma sama Pak Jokowi. Kalau sama Presiden Prabowo, sama sekali tidak ada nyali. Takut bukan main, gentar luar biasa. Itu paling tidak ditunjukkan oleh sikap PDIP di akhir-akhir ini jelang Kongres. Saya yakin targetnya jelas-jelas. PDIP mencoba terus membujuk merayu Pak Prabowo untuk mau menerima PDIP di dalam pemerintahan, asal dengan syarat jauhkan Pak Jokowi. Dan mungkin targetnya adalah bagaimana bisa menyingkirkan Gibran sebagai wakil presiden. Itu terlihat jelas sekali bagaimana strategi, taktik dari PDIP begitu terbaca. Benar-benar bagaimana segala cara, segala upaya untuk bisa memisahkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pengaruh Pak Jokowi akan dilenyapkan. Tidak bisa untuk intervensi atau cawe-cawe lagi. Luar biasa memang ya. Begitu dendamnya kepada Pak Jokowi. Itulah PDIP yang terus-menerus tidak mau move on dari Pak Jokowi. Masih baper luar biasa terhadap Pak Jokowi. Takut luar biasa. Bagaimana pengaruh Pak Jokowi yang masih luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Ya, paling tidak ada dua hal yang dimana PDIP bersikap. Yang pertama, soal PPN naik 12%. Sekarang ini justru banyak kritik terhadap PDIP. Seolah-olah PDIP mau cuci tangan. Padahal itu sudah disepakati oleh DPR. Siapa ketuanya DPR? Siapa ketua panjanya? Dari PDIP sendiri. Sekarang dikritik semua bikin konten. Ganjar pun juga mengkritik tentang kenaikan PPN 12%. Tetapi sekali lagi anehnya PDIP tidak mau menyalahkan pemerintah yang sekarang. Takut luar biasa kepada Pak Prabowo. Benar-benar melindungi Pak Prabowo. Oh, ini bukan kesalahan Pak Prabowo. Siapa lagi kesalahannya yang mau ditimpakan? Ya presiden sebelumnya. Mereka benar-benar menyudutkan, menyalahkan Pak Jokowi. Sok pembela rakyat begitu. Makanya tak heran ya PDIP itu lebih bagus jadi oposisi. Kalau jadi eksekutif di pemerintahan lupa sama rakyat. Meninggalkan rakyat begitu ya. Contohnya PPN ya. Karena masih berkuasa. Wah, nggak apa-apa dinaikkan. Kita butuh pemasukan dari pajak begitu. Tapi sekarang ketika tidak di dalam pemerintahan, jadi oposisi, sok pembela rakyat luar biasa ya. Benar-benar sok memperhatikan nasib rakyat begitu ya. Ya begitulah PDIP. Bagus jadi oposisi. Terus bersuara, terus cerewet, terus berisik ya. Tapi kalau sudah di dalam pemerintahan, diam 1000 bahasa begitu ya, cuek dengan rakyat. Nah sekarang ini ya begitu luar biasanya kalau sudah jadi oposisi, kembali ke setelan pabrik mode awal, defaultnya seperti itu PDIP. Bagus jadi oposisi. Oke, itu yang pertama. Jadi soal kenaikan PPN 12% yang saat ini luar biasa. PDIP sok mengkritik habis-habisan. Tetapi sekali lagi yang dikritik bukan pemerintah Prabowo, yaitu presiden sebelumnya, menyalahkan Pak Jokowi. Jadi nggak berani sama sekali untuk menyentuh Pak Prabowo, mengkritik Pak Prabowo. Susah untuk kita masukkan pasal penghinaan presiden. Nanti kita harus berdebat di persoalan teknisnya. Tapi ada satu
sebenarnya yang membutuhkan proses politik. Jadi dia hukum dan politik berkelindan, yaitu pasal pemakzulan. Pasal pemakzulan, Ibu dan Bapak, saya sebenarnya ada satu bahan lama yang tadi saya screenshot aja, nggak usah dibagi, nggak apa-apa. Saya bacakan aja ya pasalnya ya. Ada pasal 7B dalam konstitusi kita yang bilang bahwa, saya bacakan aja ya Ibu Bapak ya. Pasal 7B ini bilang bahwa 7A-nya dulu, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan. Presiden dan atau, bukan hanya presiden, tapi juga wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR karena melakukan apa sajakah itu. Nah, ini yang menarik. Pasalnya bilang bahwa aduh saya agak ini nih ngelihatnya nih karena saya screenshot. Intinya adalah salah satu alasan untuk pemakzulan adalah perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Jadi bukan hanya tindak pidana korupsi, kemudian kan ada pengkhianatan kepada negara, tapi juga perbuatan tercela, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, perbuatan tercela ini kalau kita lihat modelnya di Amerika Serikat, ini yang namanya misdemeanor. Jadi yang kecil-kecil. Kenapa perbuatan tercela masuk? Logikanya adalah persis seperti hal-hal yang sekarang ini kita hadapi. Nggak perlu jadi koruptor, jangan sampai lah ya. Nggak perlu jadi pelaku kekerasan, tapi begitu dia sudah adabnya, tindak tanduknya, pikirannya sudah tidak lagi sesuai dengan syarat seorang presiden atau wakil presiden dan janji dan sumpah jabatannya, dia bisa kena pasal pemakzulan. Nah, jadi kalau saya sih menyarankan ke situ ketimbang pasal-pasal pidana. Karena kalau pasal pidana nanti kita akan ribet lagi dengan persoalan-persoalan teknisnya, terutama ini adalah pejabat negara. Ibu dan Bapak tahu kalau pejabat negara itu artinya juga secara pelaporannya misalnya ke polisi ya, kalau pasal biasa penghinaan presiden atau undang-undang ITE dan lain sebagainya, kita kan kalau lapor ke polisi biasanya kita pakai aja kasusnya Haris dan Fathia karena semua orang kayaknya tahu. Haris dan Fathia maupun Pak Luhut dua-duanya melapor ke polisi, tapi mana yang diproses? Laporannya Pak Luhut lah. Jadi bisa diduga kalau kita melapor dengan undang-undang ITE atau undang-undang KUHP, kita nggak akan direken, Ibu dan Bapak sekalian. Perlu saya ingatkan, bahkan nih ya, Fufufafa bisa naik, itu kan juga sebenarnya melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor, ditindaklanjuti atau tidak oleh aparat negara? Tidak. Jadi lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi buat contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu ya, itu luas banget memang. Bill Gates, nah Ibu dan Bapak tahu Bill Gates, ingat ya Bill Gates ya. Kasusnya kan sebenarnya ini ya, kekerasan seksual, tindakan cabul ya kan. Monica Lewinsky, pasti masih ingat. Kok Bill Gates sih? Bill Clinton maksud saya, sama-sama Bill soalnya. Sorry. Maksud saya tentu saja Bill Clinton. Ada ya. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak. Yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya di mana-mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah,